هو فخر التاريخ، يعني علي صلوات الله وسلامه هو فخر التاريخ لا فخر شعب يرتضيه ويصطفيه وليا. لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعي. يعني اللي يتعلقون بعلي ليس فقط المسلم، لا، أنا أتعجب كيف هناك شخص يبغض علي بن أبي طالب. لا يمكن أصلا، لأنه هو يحمل الرحمة للآخرين، يمثل العطف والحنان لهم. هكذا سلوك الإمامة. لما نقول إمام، هل مرتبة العالية عند الله؟ لأن هذه الإمامة امتياز في السلوك العام. Assalamualaikum ya Allah. Kalau nggak dihentikan nggak berhenti ya. Insya Allah. Memang kalau bicara tentang Imam Ali nggak bisa berhenti. Saya terpaksa berhentikan supaya Anda bisa menikmati juga. Kalau tadi kita berbicara dari sisi bagaimana maksum secara teoritis, kata-katanya tidak salah, apa yang dia sampaikan dari Allah tidak pernah keliru, apa yang dia sampaikan daripada Rasul tidak pernah keliru. Itu namanya apa? Maksum secara teoritis. Imam Ali juga dan imam-imam yang lain dari anak-anaknya juga maksum secara praktis, secara amali maksum. Karena itu seluruh tindak tanduk Imam Ali alaihissalam gak ada salahnya satupun. Sejak dia lahir sampai dia meninggal gak ada salahnya satu, gak ada salah. Dia ketika lahir Nabi yang menyambut kelahirannya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi yang menyusui Ali dengan tangannya. Sejak dia lahir, sejak dia bayi, seluruh kehidupan Imam Ali alaihissalam penuh dengan penjagaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa sejak kecil dia tidak pernah menyembah berhala. Sampai ahlu sunnah wal jamaah memberinya istilah apa? Karramallahu wajhah. Allah memuliakan wajahnya sebab dari kecil tidak pernah menyembah berhala. Anak-anak biasanya sangat mudah kan diajar oleh orang tuanya atau oleh kawannya misalnya untuk menyembah. Tapi Imam Ali alaihissalam tidak pernah melakukan itu sejak kecil. Karena itu dia maksum secara praktis, secara amali dia maksum. Dan ini adalah kekhususan Amirul Mukminin alaihissalam. Dan karena itu kenapa ada sebagian orang berpendapat bahwa Ali adalah orang pertama yang Islam bersama, yang Islam kepada Nabi dari golongan anak-anak kecil, ya kan? Seandainya itu adalah misalnya menghina Ali, itu pun bukan penghinaan. Itu sebetulnya juga adalah sebuah bukti bahwa betapa Ali alaihissalam sejak kecil memang adalah orang yang beriman kepada Allah, ya kan? Dia adalah sahabatnya Nabi SAW yang paling dekat. Anda bisa bayangkan Nabi yang begitu agung kedudukannya tiba-tiba mengajak Ali yang masih kecil Islam. Seandainya Ali bukan orang penting, maka Nabi Muhammad SAW tidak ajak dia, ya kan? Walaupun kita berkata bukan masalah kecilnya, Ali adalah orang pertama Islam, bukan dari kalangan anak kecil, bahkan dia adalah orang pertama Islam bersama Siti Khadijah, istrinya Nabi kita Muhammad SAW. Ibnu Afif, salah seorang pedagang yang pada waktu itu bermitra dengan pamannya Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Dia bilang dia punya gerai, dia punya toko di dekat Marwah itu. Itu satu hari dia di tokonya itu, di tempat dagangnya, dia tidak kenal Nabi dan dia tidak kenal Imam Ali dan Khadijah. Dia melihat ada satu anak muda, ini sebelum Nabi Muhammad diangkat resmi sebagai Rasul. Dia melihat anak muda yang begitu ganteng, rupawan, datang ke Ka'bah, kemudian berdiri menghadap
menghadap Ka'bah. Lalu kemudian datang bersamanya seorang anak kecil, lalu bersamanya lagi seorang wanita. Terus Ibnu Afif bertanya kepada Abbas, "Dan itu siapa?" katanya. Terus Abbas bilang, "Itu adalah Muhammad, yang kecil itu adalah Ali, dan yang satu lagi adalah istrinya yang bersama yang bernama Khadijah. Muhammad itu adalah anak saudaraku. Dia mengaku dirinya Nabi, tapi yang ikut dia hanya 2 orang itu." Jadi sejarah mencatat bahwa memang pertama-tama Nabi Muhammad SAW hanya bersama 2 orang ini. Nggak ada sahabat lain. 2 tahun bersama 2 orang ini. Sejak pertama dia mendeklarasikan menjadi seorang Rasul, hanya 2 orang ini yang menemani Rasulullah SAW, yang pada waktu itu Ali masih kecil. Nah, itu menunjukkan bahwa Imam Ali alaihissalam memang orang yang dibimbing oleh Rasul SAW. Sementara sahabat-sahabat yang lain tidak mendapatkan keistimewaan seperti itu. Bahkan mereka banyak sekali salahnya. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang. Nah, Ali ini kalau kita lihat memang sangat sempurna, sehingga kawan dan lawan pun tidak akan pernah bisa mendapatkan satu pun kesalahan Ali secara praktis. Muawiyah katanya berusaha sekuat tenaga untuk mencari kesalahan Ali, tapi tidak pernah dia dapatkan. Kenapa? Karena Ali adalah jiwanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sabda Nabi, "Anta minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, Imam Ali alaihissalam sempat berkuasa 5 tahun. Selama 5 tahun dia berkuasa, kekuasaannya menjadi contoh yang sangat baik bagi generasi-generasi setelahnya. Di situ dia tunjukkan bagaimana keadilan yang sesungguhnya. Dia tunjukkan bagaimana kekuasaan yang seharusnya dijalankan. Itu Imam Ali alaihissalam ketika dia berkuasa di Kufah selama 5 tahun, dia sebetulnya bisa mengumpulkan harta, dia sebetulnya bisa banyak sekali memiliki kekayaan, tapi satu dirham dari Baitul Mal pun tidak pernah dia ambil untuk dirinya. Terus sampai katanya Imam Ali berkata kepada penduduk Kufah, karena Imam Ali itu pakai baju cuma satu, baju dan celananya, istilahnya pasangannya satu. Dia bilang kepada penduduk Kufah, "Aku masuk ke Kufah dengan pakaian yang satu ini, dan aku keluar dari Kufah harus dengan pakaian yang satu ini. Kalau kalian dapati aku memiliki lebih daripada ini, maka kalian boleh berkata aku adalah pencuri." Dan Imam Ali sampai akhir hayatnya cuma punya satu pakaian. Katanya suatu malam sahabat Imam Ali melihat Imam Ali sedang mencuci pakaiannya, dan Imam Ali menunggu pakaiannya supaya kering. Terus sahabat Ali itu berkata, "Ya Ali, kenapa?" Dia bilang, "Aku mencuci pakaianku," kata Ali. Terus, "Engkau tidak punya pakaian, nanti aku belikan pakaian untukmu." Ali bilang, "Tidak, cukup bagiku pakaian ini." Dan itu menunjukkan betapa keadilan yang sesungguhnya yang Ali bin Abi Thalib alaihissalam tunjukkan semasa dia memerintah. Dan memang sempat Ali punya uang sampai 40 ribu dirham, dan itu Imam Ali dapatkan ketika dia menggali sumur-sumur dari upah yang dia dapatkan dari menggali sumur. Tapi 40 ribu itu semuanya dia infakkan kepada fakir dan miskin yang ada di kota Kufah. Aqil, saudaranya Ali bin Abi Thalib alaihissalam, adalah seorang yang sangat fakir miskin, datang kepada Ali minta bantuan. Aqil ini mendapatkan jatah dari Baitul Mal. Satu hari dia datang kepada Ali minta bantuan, dan dia paksa Ali untuk memberikan dari Baitul Mal uang lebih untuk keperluan dia, melebihi bagian dia dari Baitul Mal. Dia paksa Ali. Dan kebetulan akhirnya orangnya buta. Ketika dia paksa Imam Ali tidak jawab apa-apa.
Terus katanya Imam Ali, ambil besi dan dipanaskan besi itu, lalu besi itu didekatkan ke mukanya. Aqil merasa kemarasan. Dia bilang, ya Ali, aku bukan minta besi, tapi yang aku minta adalah bantuanmu untuk aku. Terus Imam Ali berkata, ya Aqil, engkau takut dari besi yang panas ini di dunia, tapi engkau ini masukkan aku ke tempat besi-besi yang panas di akhirat. Aku tidak akan lakukan itu, ya Aqil. Coba kita lihat bagaimana adilnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sebagaimana Imam Ali coba merefleksikan keadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Kalau kita ingin melihat keadilannya Allah di dunia ini, keadilan itu terejawantahkan, termanifestasikan dalam kehidupan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itulah kenapa Imam Ali sampai berkata begini, ya bayda wa ya safra ghurri ghairi, wahai emas dan wahai perak, tipulah orang-orang selainku, jangan tipu aku wahai emas dan perak. Itulah kenapa orang sangat cinta kepada Ali. Bukan hanya orang-orang Syiah saja yang cinta kepada Ali, orang-orang yang punya pikiran yang waras cinta kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Sampai ada seorang non-muslim sampai berkata, Ali adalah kebanggaan sejarah, bukan kebanggaan sebuah bangsa. Yang disebut Syiah itu bukan hanya orang-orang Syiah, kami pun orang-orang Kristen yang tahu siapa Ali selayaknya menjadi orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib. Inilah Ali bin Abi Thalib alaihissalam, imam kita yang dipilih oleh Allah, dan anak-anaknya meneruskan itu. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah hidayahkan kita untuk kenal orang seperti ini. Dan mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama Ali bin Abi Thalib. Jadi bilang saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan lain kali saya akan bicara bersama Ali bin Abi Thalib. Allah syafari. Kenapa tak pernah terwarrak dulu? Orang alim kalau duduk, kalau nggak ngomong tuh nggak kuat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. لي الشرف أن ألتقي بكم وأجلس معكم، وقد دعاني الأخ أبو أحمد شهاب السيد جزاه الله خير، وبصحبة الشيخ الفاضل الشيخ محمد الدرويش، وقد أفادكم عن الإمامة الكثير. والإمامة هي لطف من الله سبحانه وتعالى، واللطف هو ما كان مقرب للعبادة من جهة ومبعد عن المعصية. بالتالي كل إنسان يحتاج إليها في حياته واستمرار وجوده، كما أنه يحتاج إلى النبوة، لأن النبوة أيضا هي لطف من الله سبحانه وتعالى، بل فيها قد احتوت تلك الرحمة الإلهية كما في الآية الكريمة التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، قائلا له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهذا إنما يدل على أن جميع ما في هذا الكون يفتقر ويحتاج
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا